kenging kemana-mana, dangukeun teras 88,3 Pitaloka FM Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ayyuhal mustami'un, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Para pendengar yang setia mendengarkan acara Mau'idhah Hasanah dipancarluaskan dari Radio Pitaloka 88,3 FM bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, Kasih Bimas Islam, Penyuluh Agama Islam Fungsional. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan pagi hari ini saya masih bisa bersilaturahim melalui udara dengan seluruh pendengar yang mendengarkan acara ini. Mudah-mudahan semakin tambah usia kita dalam jumlah dan jatah kita semakin berkurang di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan kita mampu memberdayakan kemampuan kita. Dengan izin Allah, kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendawamkan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Artinya bahwa kita mampu berbuat baik dan sekaligus perbaikan-perbaikan. Dan mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini bahwa kenikmatan yang disyukuri akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang memperkuat keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukti dari iman dan takwa kita, sehingga mengejawantah dalam kehidupan yang nyata untuk bekal kita sampai akhirat nanti mudah-mudahan. Salawat salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang selalu patuh turut kepada sunnahnya. Para pendengar, melalui mimbar ini, sebelum saya menyampaikan dan melanjutkan materi yang sedang dibahas, yaitu tentang berbuat baik kita kepada tetangga, maka pada kesempatan ini saya mengajak seluruh pendengar, mari kita untuk berbuat baik dengan mendoakan saudara-saudara kita yang sakit. Semoga yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sedang semangat berikhtiar, semangat untuk sembuh, mudah-mudahan Allah menakdirkannya. Dan tentu segala ikhtiar yang dilakukan tidak ada apa-apa kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sandaran vertikal, sandaran horizontal harus terus dilakukan. Sandaran vertikal yaitu hablum minallah, selalu kita menyerahkan segala ikhtiar usaha kita kepada Allah dan menerima ketetapan-ketetapan Allah dengan penuh tawakal dan sobar. Dan tentu kita juga berikhtiar karena diperintah oleh Allah, berikhtiar karena Allah, karena menjalankan perintah Allah, dan supaya ikhtiar itu menjadi nilai ibadah. Hanya tentu ikhtiar yang dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku, artinya bahwa kaitan ikhtiar dengan yang kita hadapi, yang kita terima dengan sakit tadi, maka sesuai dengan
apa yang seharusnya kita lakukan, tidak melanggar syariat, tidak melanggar perintah Allah, tidak melanggar sunnah Rasulullah SAW, maka ada ittisal irtibat antara ikhtiar dengan apa yang disebut hakikat. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Nasallallahu al-azim rabbal arsyil azim ayyasbiyana shifaan la yugadiru saqama. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minna. Selanjutnya kita mendoakan pada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia maupun yang masih ada di dunia, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah dan menjadi hamba Allah yang selalu patuh turut atas titah dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan di alam barzahnya mendapat rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama orang tua kita. Mari kita doakan yang masih hidup, doakan yang sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa li masyayikhina wa li ustadina wa liman ahsana alaina wa mimman zalamana. Ala hadihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bisirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pendengar, kalau yang masih ingat, saya sampaikan bahwa kita dituntut oleh Allah untuk berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Maka telah disampaikan adabul jar, artinya bahwa ada aturan-aturan untuk bertetangga. Yang pertama al-khiyaru jaril salih, artinya kita memilih tetangga yang baik, karena anjuran Rasulullah SAW disampaikan oleh Rasulullah, arba'un min sa'adatil mar'i, arba'un minas sa'adah, ada 4 dari kebahagiaan. Al-mar'atus salihah wal maskanu wasi'ah, wal maskanu wasi'ah wal maskanul wasi'u wal jarus salihu al markabul hani. Jadi secara manusiawi untuk menjadi bahagia, satu, ada 4 pilarnya. Ada 4 pilar. Yang pertama, istri yang salihah. Yang kedua, tempat tinggal yang luas. Ketiga, jarus salihu, tetangga yang baik. Yang keempat, al-markabul hani'u, kendaraan yang bagus. Itu manusiawi. Maka di samping yang memberi kebahagiaan, juga ada yang menjadi kesumpekan, kecelakaan bagi kita. Arbaun minas syaqai, ada 4 yang mencelakakan kita, artinya yang membuat kita tidak betah, yang membuat kita gelisah. Al-mar'atus su, ya artinya bahwa seorang perempuan yang jelek. Wal jarusu, kendaraan yang jelek. Wal maskanu dayyiku, tempat tinggal yang sempit. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka perlu kita mempertimbangkan bukan hanya wilayah atau tempat untuk kita tinggal saja, tapi di sekitar tempat itu bagaimana. Artinya bahwa tetangga sebelum tempat tinggal, maka tetangga dulu, bukan tempatnya. Itu ada seperti itu. Supaya apa? Supaya dari kesenangan bagi kita, ketenangan bagi kita. Yang kedua, menyukai kebaikan bagi tetangganya, sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut bagi dirinya sendiri. Jadi penting kita kebaikan, berbagi kebaikan. Dan kita menjadi senang untuk berbuat baik ketika yang dilakukan oleh tetangga kita baik, maka kita juga semangat untuk berbuat baik, mendukung kebaikan itu. Jadi jangan sampai menjadi ketimpangan. Atau kita yang berbuat baik, maka tetangga yang lain juga ikut mendukungnya.
atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdu hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, dalam genggaman kekuasaannya, tidak termasuk seorang iman, artinya sempurna imannya seorang hamba, sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya dengan kedekatan dan tentu kehidupan yang kita lakukan akan diketahui oleh tetangga, dan memang harus tetangga tahu yang sifatnya artinya bisa diungkapkan atau bisa dinampakkan kebaikan itu, walaupun memang ada hal yang berhubungan dengan privasi, artinya yang secara pribadi keluarga itu yang dilakukan. Walaupun memang secara umum ketika kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, artinya bahwa kebaikan itu harus bisa dijawantahkan kepada yang lain, seperti itu. Ini yang kedua. Jadi cintailah tetangga sebagaimana kita mencintai diri kita. Yang ketiga, tidak mengganggu baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ini termasuk hukumnya haram. Ya, kalau kita sampai mengganggu tetangga dalam arti sengaja gitu, dengan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh dia mengganggu baik ucapan maupun perbuatan, tingkah laku yang dilakukan menyakitkan tetangga. Nah, ini supaya kita tahu bahwa secara hukum memang haram, dilarang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan mengganggu tetangga. Riwayat Imam Bukhari. Fal yu'dhi jarah. Jadi kalau kita orang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan membuat tetangga sakit. Jangan mengganggu tetangga dengan ucapan, perbuatan. Nah, ini kadang bisa terjadi di lingkungan kita karena keegoisan atau mereka berpendapat individualis, lu gue. Ini penting saling memperhatikan di antara kita supaya kita ya sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis yang sudah disampaikan bahwa mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarisuhu. Jibril turun memberi wasiat kepada Rasulullah SAW dengan bil jari, artinya tetangga, sehingga sampai mengira bahwa antara tetangga dengan tetangga walaupun tidak ada hubungan nasab seperti akan saling mewarisi karena sangat akrabnya, sangat harmonisnya antara tetangga dengan tetangga, dengan tentu dalam batas-batas tertentu, dalam batas-batas yang dibolehkan. Ini yang ketiga. Jadi jangan sampai kita mengganggu. Artinya jangan sampai kita punya perilaku-perilaku yang menjengkelkan tetangga, kan seperti itu. Dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan tingkahnya. Ya, walaupun mungkin tetangga yang satu lebih muda, kita tua jangan mentang-mentang bahwa orang tua, atau yang muda jangan mentang-mentang yang muda. Tetap harus saling menghargai, saling menyayangi. Ya, kadang-kadang istilahnya ada pendatang, ada pribumi. Nah, ini di kita masih terjadi seperti itu. Itu mau pendatang, kita mau pribumi. Nah, bisa kadang-kadang seperti itu. Tidak ada, semua bumi ini harus dimakmurkan. Artinya bahwa berhak semua makhluk hidup untuk berada di bumi ini. Apalagi secara legal. Membeli, ada surat-suratnya kan. Kenapa jangan diperlakukan bahwa itu pribumi, ini pendatang. Walaupun dalam sisi lain mungkin bisa aja terjadi. Tapi jangan mengganggu. Jangan sampai keberadaan kita ini mengganggu tetangga yang lain, baik pribumi maupun pendatang. Tetap kulo nuwun, datang katingali tarang, undur katingali punduk. Itu artinya bahasa dari yang senantiasa kita harus lakukan. Unggah-ungguh dalam kehidupan kita sudah diatur dalam tata cara, tata krama, dan tentu dalam situasi tertentu juga udah ada pedoman-pedomannya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maupun tentu ada istilah kearifan lokal, baik kearifan lokal sifatnya ya yang kecil maupun yang besar. Para pendengar yang setia mendengarkan acara ini, mudah-mudahan kita menjadi tetangga yang baik untuk tetangga kita, dan tetangga kita juga menjadi tetangga yang baik untuk kita. Maka artinya bahwa ada sinergi antara kita dengan
yang lain. Kebaikan-kebaikan akan kita lakukan sesuai dengan kemampuan kapasitas kita masing-masing ketika kita hidup bertetangga. Karena tentu manusia, karena makhluk sosial, zon politikon tidak bisa hidup sendiri dan hidup semau gue. Karena ada aturan, ada pedoman, ada tata cara, ada tata krama yang harus kita lakukan. Seperti itu. Yang selanjutnya, yang keempat, selalu berbuat baik kepada tetangga. Artinya tadi sebaliknya dari yang tadi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut atau liyaskut. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin jarahu atau falyuhsin ila jarihi, ada yang seperti itu. Berbuat baiklah kepada tetangga. Nah, falyuhsin ila jarihi atau falyuhsin jarahu. Nah ini bahkan dilanjutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyaskutu. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah benar, baik, atau diam. Artinya kalau tidak bisa baik, lebih baik kita diam. Para pendengar, ini yang saya dapat sampaikan untuk saat ini, bahwa marilah kita untuk selalu berbuat baik terhadap diri, keluarga, dan tetangga kita, dan tentu atas saudara-saudara kita. Maka kita saling mengoreksi diri kita masing-masing, ya tentu untuk perbaikan-perbaikan supaya di tahun 2022 ini kita tambah baik, meningkat kebaikan kita. Dan tentu kesalahan-kesalahan kita, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, terus kita kikis, kurangi. Ya, artinya bahwa secara manusia kita bisa mampu berbuat baik dan bisa jadi kita berbuat kesalahan. Karena yang benar selalu tidak pernah salah makhluk Allah, yaitu malaikat. Karena malaikat maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pernah benar yaitu setan, iblis. Karena mereka makhluk yang dilaknat oleh Allah. Dalam takdirnya setan karena memproklamirkan diri siap menjadi makhluk yang dilaknat, tapi akan menggoda manusia supaya bersama-sama, yang tergoda tentunya, yang terganggu, yang tentu mengikuti jalan-jalan setan, tipu daya setan. Maka sangat tegas Allah dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, sedangkan kita manusia bisa berbuat baik, bisa benar, dan bisa salah. Maka di antara kita jangan saling menyalahkan, mari kita saling mengingatkan supaya kita bisa berubah untuk berbuat baik. Tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Mudah-mudahan tahun 2022 kita bisa lalui bersama dengan penuh kebaikan dan selalu bisa mengoreksi diri kita, mengoreksi keluarga kita supaya kita mampu berubah untuk lebih baik di masa yang akan datang. Mudah-mudahan dalam mengakhiri kehidupan kita ini kita juga ada dalam kebaikan, husnul khatimah, mudah-mudahan insyaallah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.